Em, Pada hari ini kita akan belajar tentang Shikaku Chokaku Shogaisha no Kaigo atau perawatan terhadap orang dengan disabilitas penglihatan dan disabilitas pendengaran. Ya, kenapa sih Kaigo Shokuin gitu ya harus belajar ini karena ranahnya Kaigo itu bukan hanya lansia saja, tapi ranahnya Kaigo juga meliputi Shogaisha. Jadi ya dinamakan Kaigoisha itu adalah perawat untuk Koreisha dan Shogaisha. Jadi kita juga perlu tahu gitu ya. Karena nanti di soal Kaigo Fukushiki tidak hanya pertanyaan-pertanyaan seputar lansia saja, tapi juga ada shogaisha-nya, kayak gitu ya. Eh, Sebelum kita em, mengawali pembelajaran kita pada malam hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita mulai ya. Nah, ini ya Juyodonya dia bintang 2 ya. Bintang 2 itu berarti cukup penting gitu ya. Hampir setiap tahun keluar. Oke, kita mulai dari Shikaku Shogai dulu ya. Shikaku Shogaisha. Shogaisha itu adalah orang dengan disabilitas. Shikaku itu adalah indera penglihatan atau bisa kita sebut dengan tunanetra gitu ya. Orang yang dengan gangguan penglihatan. Seperti apa sih kaigonya gitu ya, cara perawatannya? Oke, yang pertama itu ada Kihong Sisei. Kihong Sisei itu adalah postur dasar. Postur dasar em, ketika kita mau shido atau membimbing orang dengan Shikaku Shogaisha. Oke, yang pertama Kaigo Shawa Ryosano Naname Hampomae ni Tatsu. Ya, ini posisi dasarnya adalah ya petugas atau perawatnya berdiri setengah langkah diagonal di depan lansianya, seperti pada gambar di bawah ini ya. Jadi bukan lurus di belakangnya ya. Jadi bukan kayak berbaris lurus di belakang gitu kalau mau nuntun orang dengan Shikaku Shogaisha, tapi agak diagonal seperti ini ya. Agak miring diagonal, naname. Dan riosanya yang di depan. Biar apa? Biar kan dia nggak bisa lihat nih. Shikaku Shogaisha-nya ini yang oranye, perawatnya itu yang hijau. Dia kan nggak bisa lihat, maka harus dituntun oleh perawatnya. Makanya perawatnya ada di depan, agak sedikit diagonal, gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak tertarik atau terdorong, gitu ya, ada memiliki ruang untuk bergerak dan nggak apa ya, nggak tabrak-tabrakan. Kebayangnya kalau kan dia nggak bisa lihat ya, nggak tahu nih jaraknya berapa. Kalau berbaris lurus gitu ya kayak anak SD, mungkin pas itunya berhenti bisa nabrak gitu ya. Jadi kalau kayak gini em, aman gitu. Oke, kemudian yang kedua, Ryosawa Hijino Kakudo ga yaku90 度になるように、介護者の上腕を軽く握る。Ya, tadi ya, perawatnya berdiri diagonal di depan, kemudian riosanya ya itu memegang ringan lengan atas caregiver. Jadi pegangnya bukan pegang tangan ini ya, bukan telapak tangan, tapi pegangannya di jowang. Jowang itu adalah lengan atas gitu ya. Nah, sehingga membentuk sudut sekitar 90 derajat. Ya.
Kenapa 90 derajat? Karena kalau sampai tangannya lurus, artinya Ryosanya ketinggalan gitu. Tapi kalau misalnya, kebayang nggak? Kalau misalnya, jadi si posisinya, jarak antara perawat atau kaigosha dan Ryosanya itu nggak boleh terlalu jauh kayak gitu. Supaya apa? Kan dia nggak bisa lihat gitu ya. Eh, Makanya di sini dikatakan bahwa penggunanya atau riwasanya memegang ringan lengan atas caregivernya sehingga membentuk sudut siku sekitar 90 derajat gitu ya. Jadi riosanya kayak yang harus memastikan gitu jaraknya nggak boleh terlalu jauh. 90 derajat kan lumayan dekat gitu ya. Nah, kalau misalnya tangan Ryosonya sampai lurus gitu ya 180 derajat, artinya jaraknya udah terlalu jauh gitu ya. Kebayang ya? Kemudian kita lanjutkan. Semai suro toru toki wa kaigosha ga ude o jibun no senaka ni mawashite ryosa no mae kara yudo suru. Nah, saat melewati lorong yang sempit, si kaigoshanya memutar lengannya ke belakang, kayak istirahat di tempat gitu ya. Masih ingat istirahat di tempat gerak? Lengannya diputarkan ke belakang, lalu eh, memberikan bimbingan kepada riosanya itu dari depan. Jadi kalau lorong sempit, baru berbaris gitu, depan belakang. Kan tadi kalau jalannya biasa naname ya, agak diagonal kayak gitu. Tapi kalau pada mau ngelewatin gang sempit, ini si tangan apa caregivernya dilipat ke belakang, kemudian nanti dia apa namanya ngikutin di belakang gitu. Jadi satu garis lurus ya kalau lorong sempit kayak gitu. Depan belakang lurus. Kebayang ya? Semoga terbayang. Kemudian selanjutnya doa no suka. Saat melewati pintu. Kaigosha wa doa no nobu gawa. Ryosa wa cho, chosugai gawa ni tatsu. Nah, saat mau melewati pintu, ya, hmm, si perawatnya berdiri di bagian nobu, apa gagang pintunya. Kan terus naname ya. Nah, ryosanya di bagian engselnya. Jadi, eh, kai goshanya deket gagang pintunya, nobunya, sedangkan ryosanya di dekat engsel. Engsel kan ada di sini ya. Kemudian, ah, doa no sukaji ryosa wa ura no nobu ni mochikae doa o shimeru. Nah, setelah melewati pintu, ya, Ryosa memindahkan atau memutarkan gagang pintunya bagian belakang lalu menutup. Kebayang? Jadi pas sebelum mau buka pintu itu kan Kaigoshanya dulu ya bukain pintu. Udah buka, terus mereka berdua masuk. Nanti setelah pintunya terlewati, bukan bukan Kaigoshanya yang nutup gitu. Jadi muter balik lagi enggak. Tapi setelah melewati pintu dari belakang, Ryosanya akan nutup gagang pintunya kayak gitu. Kebayang? Ini pelajaran imajinasi ya. Jadi setelah melewati pintu,
Ryosa akan yang memegang eh, gagang pintunya atau knobunya dari belakang lalu menutup pintu. Jadi yang membuka kaigonya, yang menutup ryosanya gitu ya, gampang ya. Oke. Kemudian kita lanjut yang bagian bawahnya. Hmm, Selanjutnya adalah ketika kaidang shoko. Eh, Kaidang shoko atau ketika naik turun tangga. Ya. 最初のステップの手前で立ち止まり、階段であることを伝える. Nah, jadi sebelum naik tangga, sebelum naik tangga, maka berhenti dulu, ya. Jadi nggak langsung naik tangga. Berhenti di depan anak tangga, atau ya, berhenti di sebelum anak tangga pertama. Kayak di gambar ini ya. Berhenti dulu, kemudian memberitahu Kaigosha-nya memberitahu Ryosha-nya bahwa di depan ada tangga. Jadi sebelum naik tangga berhenti dulu, bilang korekara kaidang agarimasu yo, gitu ya. Korekara kaidang arimasu node issho ni agarimasu ne. Sandai arimasu. Misalnya ada 3 anak tangga gitu ya, atau sandai agarimas. Jadi harus dikasih tahu. Karena kalau nggak kan dia nggak bisa lihat. Kalau nggak dikasih tahu dia nanti mikirnya oh rata-rata aja jalan yang rata gitu ya. Itu poin pentingnya ketika mau naik turun tangga. Jadi karena intinya kalau yang Shikaku Shogai itu karena dia nggak bisa lihat, jadi harus apa-apa dikasih tahu lewat penjelasan gitu ya. Karena dia bisa paham lewat itu. Kemudian ada tentang hakujo. Ya, hakujo. Ini kan kanjinya shiroi sama sue. Teman-teman suka perhatikan kalau orang dengan tunanetra suka bawa tongkat warna putih. Ya, tongkat yang warna putih. Ya, tongkat yang hanya dipakai oleh Shikaku Shogaisha. Beda dengan tongkatnya kakek-kakek gitu ya. Nah, hakujo ini, ya, hakujo wa sue no saki ni aru shogai butsu wo kensaku kakunin suru tame no mono. Jadi, tongkat putih ini digunakan untuk mencari dan memastikan adanya rintangan di depan ujung tongkat gitu. Nah, jadi eh si Shikaku Shogaisha atau orang dengan tunanetra itu kan dia nggak bisa lihat. Makanya dia tuh kalau mau melangkah atau mau tahu gitu ya, atau memastikan ada nggak sih yang ngalangin di depan gitu ya, ada nggak sih rintangan di depan itu pakai ujung tongkat. Jadi biasanya dia sebelum melangkah meraba-raba dulu pakai ujung tongkat. Teman-teman kalau pernah lihat ya tunanetra jalan suka meraba-raba pakai tongkat putihnya, gitu ya. Tongkat putihnya digunakan untuk mencari dan memastikan adanya rintangan di depan di ujung tongkat. Nah, kemudian Shikaku Shogai ga aru koto o shui ni shiraseru yakume mo aru. Nah, selain itu, si tongkat putih ini atau hakujo ini juga berfungsi untuk memberitahu orang di sekitarnya bahwa seseorang memiliki gangguan penglihatan atau tunanetra. Jadi, selain tadi fungsinya bagi penggunanya adalah untuk nyari tahu gitu ya, untuk meraba-raba ada rintangan nggak ya, ada lubang nggak ya, ada undakan nggak ya, ada jalannya bergerigi nggak ya, gitu ya. Nah,
Selain untuk itu, fungsi yang lainnya adalah untuk ngasih tahu kita, orang-orang normal di sekitarnya, bahwa oh, di sekitar kita itu ada tunanetra ditandai dengan hakujo tadi. Kadang-kadang dari mitamenya mungkin kayak orang normal aja gitu ya. Tapi kalau ada orang bawa hakujo gitu ya, kita bisa tahu, oh, ada si Kaku Shogaisha. Mana tahu ketemu pas lagi nyebrang, ya bisa bantu kayak gitu ya. Atau lagi di tempat-tempat umum bisa bantu gitu ya. Supaya kita lebih aware gitu. Baik, yang terakhir adalah Isuni Suwarutoki ya. Ketika mau duduk di kursi ya. Teo Zamen ya semotare ni yudou shi furete morai nagara setsumei suru. Nah, saat mau duduk di kursi, kita bimbing si tangan Ryosanya untuk menyentuh dudukan dan sandaran kursi. Jadi kita apa ya tuntun tangannya untuk meraba dulu. Sebentar lagi korekara isu ni suarimasu yo. Mai ni isu ga arimasu. Ini semotarenya, ini apa namanya? Kursinya gitu ya. Ini dudukannya, ini semotarenya. Nanti dia supaya bisa ngebayangin posisinya di mana sih buat duduk kayak gitu. Ya. Jadi, tapi bukan hanya diomongin aja, gitu. Oh, itu di depan ada kursi, kamu duduk di situ ya enggak. Tapi sambil kita bimbing tangannya untuk dia bisa ngeraba ini loh kursinya, ini semotarenya, ini dudukannya, supaya nggak ngejengkang gitu ya. Salah nanti semotarenya entah di mana. Oke, bisa dipahami satu halaman ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum Sensei. Aman ya? Baik ya. Jadi di bagian Shikaku Shogaisha ini kita pelajari posisi-posisi penting aja gitu ya ketika eh, tadi ya kita saat mau berjalan lurus, melewati gang gitu ya, melewati jalan yang sempit, ketika naik tangga gitu. Itu sih yang biasanya keluar. Nah, di halaman selanjutnya masih tentang Shikaku Shogaisha. Baik. Ya, selanjutnya ketika Basuni Noru, oke, ketika akan menaiki bus. Ya, ketika akan menaiki bus, Kaigosha ga Sakini Noru. Ya, ketika akan naikin bus, caregivernya naik duluan. Kenapa caregivernya yang naik duluan? Karena kalau mau naik bus, suka ada undakan ya, kayak di gambar ini. Bus itu kan tinggi, kemudian luas dalamnya, kemudian ada kayak dibagi, tergantung posisi bisnya sih. Ada kayak apa ya, sisi kanan dan sisi kiri gitu. Kalau Riosanya yang naik duluan, maka akan bingung. Jadi, ketika naik bus, perawatnya yang naik duluan. Bilang ya, ini kita mau naik bus, ada undakannya, ada tangganya, kita naik gitu ya, sambil nge bimbing gitu ya, kayak gitu. Kita akan masuk ada jalur sempitnya, terus pas mau duduk, kayak gosanya ngarahin juga. Yang duduk di sini ya, ini saya mau tariknya, ini zamengnya, kayak gitu. Suate kudasai gitu ya. Gitu ya. Jadi, Basuni noru toki wa kaigosha ga saki ni noru. Tapi berbeda terbalik, berbanding terbalik kalau naik taksi.
noru toki wa, ya, aite iru doa yane no tokoro zaseki ni furete morai ryosa ga saki ni noru. Ya. Nah, kalau naik taksi, Ryosanya yang naik duluan. Tapi catatannya, Ryosanya dibimbing dulu, ya, untuk tadi dibantu lagi ngedeskripsiin taksinya tuh sambil eh, dipegangannya untuk menyentuh gitu. Oh, ini pintunya terbuka gitu ya. Kemudian ini bagian atapnya hati-hati gitu ya, karena kan taksi rendah ya, takut kepalanya kejedut gitu. Ini bagian atapnya dan ini bagian kursinya gitu ya. Lalu jadi hmm, pengguna dibiarkan menyentuh dulu pintu yang terbuka, kemudian bagian atapnya dikasih tahu dulu ya bagian kursinya, kemudian pengguna naik terlebih dahulu. Baru setelah penggunanya duduk gitu ya, posisinya udah nyaman, baru kaigoshanya yang naik gitu ya. Atau mau busuke na yo ni kyotsuke. Ya, berhati-hati agar kepalanya tidak terbentur. Gitu. Karena ketika naik taksi, ya poin pentingnya adalah kepala kebentur aja gitu ya. Oke. Kemudian ada teburu orientation ya. Teburu orientation ya atau orientasi meja. Hmm. Teburu ue no ya ichikanke o setsumei suru hoho ni kuroku position ga aru. Jadi, untuk menjelaskan posisi benda di atas meja, ada metode yang disebut dengan clock position atau posisi jam. Jadi, misalnya pada saat mau makan. Nah, makanan kan dihidangkan di atas meja ya. Kemudian, kita mau menjelaskan nih menu hari ini dan letaknya di mana. Maka untuk orang dengan Shikaku Shogaisha, kita jelaskan seperti arah jarum jam. Jadi menjelaskannya seperti arah jarum jam. Ya, misalnya di arah jam 12 ada nasi. Kemudian di arah jam 2 ada miso siru. Ya, kemudian di arah jam 4 ada okazu. Kemudian di arah jam 8 ada Mizu. Kayak itu ya. Gohan wa Sanji no Hoko desu. Gitu ya misalnya. Contohnya seperti itu. Jadi itu disebut dengan Kuroku position. Clock ya. Dari clock jam. Ya posisi jam. Jadi menjelaskannya searah dengan jarum jam. Karena kan dia nggak bisa lihat ya. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah Shikaku Shogaisha Shidoyo no Buroku. Teman-teman pernah merhatiin nggak trotoar di jalan? Itu kan ada garis kuningnya ya. Nah, garis kuning itu kan biasanya trotoar tuh warna apa sih? Warna hitam atau warna abu-abu ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada warna kuning. Nah, yang warna kuning itu adalah apa ya? Paving block untuk petunjuk untuk tunanetra. Ya, nah paving blocknya itu ada dua jenis. Ada yang garis-garis lurus kayak gini, ya. Kemudian
ada yang bentuknya atau ini disebut dengan senjo buroku. Seng, garis-garis gitu ya. Senjo buroku. Jadi paving block garis-garis sama tenjo buroku ya. Bentuknya bulat-bulat titik-titik ya, kayak gitu. Nah, ini adalah bukan bukan hanya variasi gitu. Pokoknya kalau teman-teman lihat di jalan gitu ya, bukan variasi itu ada iminya, ada artinya. Nah, kalau yang garis-garis gini atau senjo buroku itu fungsinya pertama untuk hokono hyoji, untuk menunjukkan arah. Nah, biasanya kalau misalnya ada yang garis-garis gini, artinya oh boleh jalan terus gitu. Dia menunjukkan arah. Kemudian fungsi selanjutnya adalah untuk yudosuru, untuk memandu jalan. Jadi yang senjo buroku, yang paving block bergaris itu menunjukkan arah dan memandu jalan. Sedangkan kalau yang ada titik-titik bulat-bulat itu atau tenjo broku, ya, paving block bertitik itu fungsinya untuk ichi no hyoji, menunjukkan posisi atau tempat, ya, menunjukkan posisi atau tempat. Misalnya ATM gitu ya. ATM ya, kalau udah ada ini, oh di situ loh posisinya, lokasinya di situ. Kemudian selanjutnya fungsinya untuk cui unagasu ya, memberikan peringatan agar berhati-hati atau berhenti, stop gitu. Biasanya misalnya sebelum lampu merah, itu biasanya tenjo buroku ya, sebelum lampu merah, supaya apa, supaya berhati-hati kayak gitu. Nah, kemudian ada tenji ya. Tenji, tenji adalah huruf braille ya, karena nggak bisa lihat ya, karena nggak bisa lihat, maka um, tunanetra itu membacanya pakai huruf brai- braille. Jadi huruf braille itu terdiri dari tenjiwa rokono tengga arawa seru. Jadi apa namanya, braille itu terdiri dari 6 titik. Kemudian nanti di titik itu ada yang timbul, ada yang rata gitu. Jadi nanti dia bacanya dari si apa ya, tekstur yang timbulnya itu. Oh, ini huruf K, ini huruf I gitu ya. Nah, cara membaca huruf Braille itu hidari kara migi ni yonde iku ya. Huruf Braille dibaca dari kiri ke kanan. Oke, selanjutnya sonota ya, cuiteng yang lainnya. Oke, yang pertama, shikaku sogaisha to no communication dewa ya, chokaku, shokaku, kyukaku wo katsuyo suru. Jadi, dalam berkomunikasi dengan penyandang tunanetra, kita harus menggunakan indera yang lain karena indera penglihatan kan nggak bisa digunakan ya. Maka komunikasinya adalah dengan indera pendengaran. Ya, dijelaskan di depan ada tangga loh. Kita mau naik bis loh. Kita mau duduk di kursi kayak gitu. Segala dijelaskan. Karena dia nggak bisa lihat, tapi dia bisa dengar. Kemudian ada shokaku atau indera peraba tadi ya. Kasih diraba, disuruh meraba gitu ya. Kemudian ada kyukaku
Dalam komunikasi dengan tunanetra, manfaatkanlah indera pendengaran, indera peraba, dan indera penciuman. Oke, selanjutnya Ryo Sakara Hanareru Toki wa ya, saat meninggalkan pengguna atau saat mau ber apa ya, meninggalkan atau berjarak dengan pengguna, maka raya kabeni fureru ichimade yudo suru. Tuntun sampai posisi yang bisa menyentuh tiang atau dinding. Jadi kalau misalnya mau Hareru dari eh, Shikaku Shogaisha jangan dibiarkan di tengah jalan gitu ya. Nanti dia akan kebingungan kayak gitu. Tapi misalnya mau kita gitu, perawatnya pengen ke toilet dulu, maka ya disuruh pegang tiang dulu atau ditempatkan di tempat yang bisa nyentuh tembok gitu atau dinding. Kemudian basu ni noruba wa kihong teki ni kaijosha wa saki ni noru. Tadi udah dibahas ya. Saat naik bus, pada dasarnya caregiver naik terlebih dahulu. Kemudian saat naik eskareta, ya. Eskareta ni noru toki wa, eskareta tahu ya? Tangga yang ada yang suka kebalik eskareta sama erebeta. Eskareta itu adalah tangga tapi yang bergerak, gitu ya, tangga yang bergerak. Jadi kalau naik eskareta, douji ni sutepu ni nori. Nah, berbeda dengan tangga. Tadi, kalau mau naik tangga, kaigosha-nya duluan naik ya untuk nunjukin. Tapi kalau naik eskalator itu bersamaan. Jadi berdiri samping-sampingan. Kenapa? Karena eskaleta kan cepet ya. Terus apa namanya? har ketika naik itu kan harus mempertimbangkan apa sih timingnya, bener nggak? Kebayang nggak? Ya, timingnya pas kita aja kalau orang bisa lihat aja kadang-kadang suka deg-degan ya naik eskaleta gitu. Makanya kenapa harus bersamaan? Supaya bisa ngasih aba-aba. Ayo bareng gitu. Kebayang ya kalau kayak gosanya naik duluan, terus Riosanya ketinggalan gitu di belakang. Bisa jatuh ya. Jadi berdiri samping-sampingan, doji ni noru. Doji ni melangkah ya, setepu. Doji ni sutepu ni nori, oriru toki wa kaigosha wa saki ni oreru. Ya. Pas naik ke anak tangganya secara bersamaan dan saat turun, caregiver turun terlebih dahulu. Jadi kasih aba-aba. Say no gitu ya, misalnya barengan. Tapi dijelaskan dulu sebelumnya, seperti biasa. Kemudian, homu de densha o matsu baai. Ya, purato homu no sen kara, プラットフォームの端から十分に離れた点字ブロックの後ろで待つ. Ya, saat menunggu kereta di peron, ya, tunggu di belakang Tenji Buroku. Nah, sama ya. Tadi kan Tenji Buroku itu salah satunya fungsinya untuk cuy, ya. Dan termasuk dalam Tenji Buroku yang di peron kereta. Nah, biasanya sebelum apa batas antara rel itu ada Tenji Buroku dulu. Nah, ingat ya, kalau Shikakushogaisha itu berdirinya di belakang Tenji Buroku, Ushiro.
de matsu. Tenji buroku no usiro de matsu. Ya. Saat menunggu kereta di peron, tunggu di belakang blok Braille dan yang cukup jauh, yang cukup terpisah dari peron. Jadi hanareru gitu dari peronnya, agak 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 mundur gitu ya, cukup jauh gitu. Ingat ya, nanti kadang-kadang di soal itu dijebak gitu ya. Misalnya, homu de densha o matsu toki wa tenji buroku no ue ni matsu. Salah ya. Kalau kalau di atas tenji burokunya salah. Kalau kondisinya di Puratohomu ya, platform kereta. Oke, selanjutnya Mizoya matai de koeru toki wa kaigosha ga saki ni wataru. Hmm. Kalau mau melewati Mizo itu solokan. Tahu ya solokan parit, parit kecil gitu ya. Saat mau melewati parit atau celah gitu ada celah atau kubangan juga sama ya. Maka kalau mau ngelangkahinnya, maka caregiver nyebrang terlebih dahulu. Tadi Shikaku Shogaisha, orang dengan tunanetra gitu. Kita lanjut pada Chokaku Shogaisha atau orang dengan disabilitas pendengaran. Nah, Chokaku Shogaisha, Chokaku Shogai atau disabilitas atau gangguan pendengaran itu secara garis besar diklasifikasikan menjadi tiga. Ya, Chokaku Shogaisha diklasifikasikan menjadi tiga jenis gangguan. Yang pertama ada Rosha. Ya, Rosha. Rosha ini yang kita sering dengar tunarungu ya atau tuli. Ya, Ipang teki ni wa shua o mochiite communication o okonau hito o iu. Jadi, Rosha itu adalah sebutan bagi orang-orang yang menggunakan komunikasinya dengan bahasa isyarat atau shua. Jadi secara umum yang dikatakan Rosha atau tunarungu adalah orang-orang yang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Itu secara umum. Ya, lebih detailnya lagi, onsei gengo no kakutoku suru mae kara kikoe no shougai ga aru hito ga oi. Nah, banyak dari Ryosa, bukan Ryosa, Rosha, ya, banyak dari Rosha ini mengalami gangguan pendengarannya sejak sebelum memperoleh bahasa lisan. Pasti pusing ya. Jadi, kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi, Rosha ini banyak mengalami gangguan pendengarannya sejak sebelum memperoleh bahasa lisan. Oh, jadi teman-teman, ketika bayi lahir, ya, bayi lahir itu kan dia nanti akan ada perkembangan-perkembangannya. Ya, itu disebut dengan kakutoku ya. Kita sering dengar ada perkembangan motorik, sensorik, kayak gitu. Begitupun dengan kemampuan bahasa lisan, kemampuan berbicara. Oke.
bayi baru lahir itu kan nggak bisa langsung bicara ya. Ada prosesnya dari ngomong eh apa senyum dulu gitu ya, ngomong satu kata, ngomong dua kata sampai bisa ngomong gitu. Nah, Rosha ini terjadi ketika gangguan pendengarannya sebelum dia bisa bicara lisan. Ya, artinya apa? Artinya Rosha ini dikatakan sebagai tuli bawaan lahir. Kebayang nggak? Jadi, onsei gengo no kakutoku, ya, proses perkembangan bayi bisa mendapatkan kemampuan berbahasa secara lisan, itu kan antara 0 sampai 3 tahun prosesnya. Panjang ya, sampai bayi bisa, anak kecil bisa bicara itu. Nah, umumnya sampai 3 tahun itu harus bisa, udah bisa berbicara satu kalimat gitu ya. Nah, orang dengan Rosha ini dapat Kikoe no Shogainya, gangguan pendengarannya itu sebelum 3 tahun artinya. Dengan kata lain, Roshai adalah tuli bawaan lahir. Dia pengen bilang tuli bawaan lahir, tapi diputer-puter dulu ke sini gitu ya. Kalau nggak saya jelasin, teman-teman pusing ini dari mana gitu ya. Oke? Nah, sehingga orang dengan Rosha atau tuli bawaan lahir, Gengo Hatatsuni Okureruga Sojiru. Ya, sehingga orang dengan tuli bawaan lahir terjadi keterlambatan perkembangan bahasa. Karena apa? Karena seseorang bisa bicara itu karena ada sensori dari pendengaran dulu. Bener nggak? Kita bisa bicara karena kita bisa mendengar. Nah, teman-teman kebayang, dari lahir dia udah nggak bisa dengar. Udah ada Kikoe no Shogai. Maka ya biasanya akan ada keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Makanya orang dengan tunarungu akan sepaket biasanya dengan tunawicara. Teman-teman suka dengar yang ngomongnya kayak gagu gitu ya, mohon maaf. Kayak nggak jelas artikulasinya. Karena apa? Karena dia nggak bisa dengar. Kayak gitu ya. Jadi singkatnya Rosha adalah tuli bawaan lahir. Gitu ya. em, Sulit gitu ya untuk mendeteksinya karena kan semua bayi awalnya nggak bisa bicara gitu ya. Terus bayi juga nggak bisa ngeluh, aku nggak bisa denger loh gitu, nggak bisa. Makanya biasanya deteksi dininya ada dikatakan sebagai speech delay. Oh, ini anak saya speech delay nih gitu. Makanya kemudian anak saya kok nggak bisa bicara-bicara ya udah umur segini. Biasanya dari situ baru ketahuan gitu gejalanya. Kayak gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada jenis Chokaku Shogainya yang selanjutnya adalah Chuto Shichosa. Ya, Chuto Shichosa. Ya, ya. Apa itu Chuto Shichosa? Adalah Onsei Gengo Kaku Tokusta Atode Kikoenaku Natahito. Kalau tadi kan kalau Rosha Onsei Gengo Kaku Tokusuru Mae. Ya. Nah, kalau Chuto Shichosa, Onsei Gengo Kakutoku Shita Ato. Jadi gimana yang Chuto itu? Chuto lahir normal, ya. Lahir normal, bisa dengar, bisa bicara secara lisan. Terus tiba-tiba jatuh dari sepeda atau kecelakaan. Gendang telinganya pecah atau misalnya kena kanker gitu ya. Jadi nggak bisa dengar, kehilangan pendengarannya. Maka disebut dengan Chuto Shichosa. Ya, ini kan Chuto, berarti di tengah-tengah. Tochude gitu ya. Tochude Kikoena Kunaru.
Beda sama Rosa. Kalau Rosa dari awal nggak bisa dengar. Kalau yang Cuto, dia awalnya bisa dengar kayak orang normal gitu. Tapi ada sebuah peristiwa, entah itu apa, jadi Kikoe na Kunaru. Gitu ya. Kebayang ya. Onsei gengo kakutoku shita ato de kikoe naku nata hito. Mataku kikoenai hito demo hikoteki meiru you ni hanashi o suru koto ga dekiru. Ya, bahkan jika tidak bisa mendengar sama sekalipun, ya, mereka masih dapat berbicara dengan cukup jelas. Kenapa? Karena nggak bisa dengernya setelah mendapatkan kemampuan berbicara. Ya, onsei gengo kakutoku shita ato. Jadi awalnya dia normal dulu bisa dengar, bisa bicara, ya. Baru ada sesuatu kejadian gitu, dia nggak bisa dengar. Makanya kalau yang Chuto si Choso gitu, Chuto si Chosa gitu ya, kalau misalnya terjadi gangguan pendengarannya sampai mataku kikoenai, tapi dia tetap bisa berbicara dengan jelas dibandingkan dengan Rosha. Karena digolongkan sebagai Chuto si Chosa ketika terjadinya setelah mendapatkan kemampuan berbahasa secara lisan. Bang ya, Chuto ya, Tochude gitu ya, Tochude ingat kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada Nanchosha ya, Nanchosha atau yang sering kita dengar Mimigatoi gitu ya, atau gangguan pendengaran atau orang yang sulit mendengar ya. Nah, Nanchosha adalah kikoe nikui ga choryoku wa nokotte iru hito. Jadi kalau Nanchosha, orang yang sulit mendengar tapi masih memiliki sisa kemampuan mendengar gitu. Jadi kalau yang tadi Rosa sama si Choso bener-bener nggak bisa denger kan ya, bener-bener nggak bisa denger. Kalau ini ya kayak orang Mimi Toy aja gitu. Dia masih kedengeran tapi kayak samar-samar gitu. Hah? Hah? Gitu. Ya, biasanya karena usia gitu ya. Kemudian Hochoki o shioshite iru hito mo iru. Ya, ada juga yang menggunakan alat bantu dengar. Ya, biasanya Hochoki itu adalah alat bantu yang kayak pakai headset gitu ya, untuk membantu menghantarkan gelombang gitu ya, supaya bisa lebih terdengar. Ya, itu tadi jenis-jenis gangguan pendengarannya. Oke, kita lanjut. Yang bawahnya ke communication sudang ya, atau cara berkomunikasinya. Gimana sih cara berkomunikasi sama orang yang nggak bisa denger? Kalau kita kan berkomunikasi dengan pembicaraan jelas ya dua arah karena bisa denger gitu. Dia bisa ngerespon. Nah, ini gimana sih cara komunikasinya dengan orang yang ada chokaku shogai? Ada banyak ya. Yang pertama ada kowa dan dokuwa ya. Kowa dan dokuwa itu membaca gerak bibir, membaca gerak bibir. Di Hanas Hanasu o suru toki wa aite no shoumen ni tatte narubeku mesen o awasete kuchi o yukkuri okiku ugokasu. Ya, saat berbicara, berdirilah di depan lawan bicara
pandangan matanya harus sejajar, lalu gerakan mulut secara perlahan dan jelas. Jadi kita nanti ngomong pelan-pelan, nanti yang lawannya atau yang Chokaku Shogaisha-nya membaca gerak bibir kita. Ya, kayak misalnya ini saya di mute nih ya, teman-teman kalau ngebaca gerak bibir, daitai wakaru gitu. Misalnya, ohayo gitu ya. Misalnya, gohan tabemasu ka? Toka. Kayak gitu ya. Itu koa dan doku. Nah, tapi kesulitannya adalah doko kei kigo. Ya, doko kei kigo. Eh, doko kei igigo. Gomen. Doko kei igigo ni cui suru. Tapi harus hati-hati terhadap kata-kata yang bentuk gerakan mulutnya sama, tapi maknanya berbeda. Ah, banyak sekali ya di bahasa Jepang yang secara em, apa namanya penulisan sama, tapi artinya berbeda. Contohnya, seperti hana hidung dan hana bunga. Nah, itu disebut dengan itu tadi. Apa namanya? Doko kei igigo. Ya. Kalau kita tahu bedanya karena ada intonasinya ya. Hana hidung dan hana bunga. Tapi kalau membaca garis mulut, hananya tetap sama. Hana, hana gitu ya. Sama kan ya? Atau hashi dan hashi. Hashi sumpit dan hashi jembatan. Itu juga sama. Jadi harus hati-hati dengan itu. Oke, selanjutnya ada hitsudang. Hitsudang itu menulis. Menulis ya. Nah, menulis 中途視聴者が用いることが多い. Menulis ini banyak dilakukan oleh atau sering digunakan oleh orang yang kehilangan pendengarannya di tengah kehidupan. Yang tadi ya, Chuto. Kan ada Rosha, ada Chuto. Kenapa banyak dipakai oleh Chuto? Karena untuk kalau misalnya awalnya bisa normal dengar, bisa normal bicara, terus harus tiba-tiba belajar bahasa isyarat, itu akan sulit. Jadi bahasa isyarat itu mempelajarinya sulit. Ya, teman-teman kebayang, awalnya normal, terus tiba-tiba nggak bisa dengar, disuruh belajar bahasa isyarat, maka mereka akan kesulitan. Makanya kalau yang Chuto Shichosha itu biasanya pakai tulisan, jadi ditulis gitu, ya. Keywordを活用して内容を伝達する. Ya, gunakan kata-kata kunci untuk menyampaikan isi pembicaraan. Nah, ketika menulis ini bukan kayak menulis surat satu paragraf gitu. Nah, itu juga boleh sih. Tapi biasanya untuk yang Nichijou Seikatsu yang ditulis, yang disampaikan adalah kata-kata kunci aja. Misalnya, oshiko, omizu hoshi, toka, omizu gitu ya. Jadi kata-kata kunci aja. Atau toire gitu ya. Jadi ketika hitsudang, gunakanlah kata-kata kunci. Oke. Kemudian ada soragaki. Ya. Soragaki ini adalah menulis di awan. Menulis di, kalau tadi kan hitsudang menulisnya di kertas atau di eh, apa papan tulis gitu ya, papan tulis kecil gitu. Nah, kalau soragaki itu menulis di awang-awang. Kayak gitu ya. 相手との距離を数字を1から1.5メートルくらいにし、楷書でゆっくりはっきり書く。
Jadi mau pakai Soragaki, jaraknya nggak boleh jauh-jauh gitu ya. Jarak dengan lawan bicara biasanya sekitar 1,5 meter ya. Lalu menulis, ya biasanya menulis di udara dengan huruf yang jelas dan perlahan. Nulisnya pelan-pelan gitu, jangan cepet-cepet. Kayak gitu ya. Kemudian ada Yubi Muji. Ya, A, I, U, E, O, no. Goju ong o yubi no katachi de hyogen suru mono. Jadi, metode untuk mengekspresikan huruf A, I, U, E, O ya, Jepang dengan bentuk jari. Ya, gojuong. Ya, gojuong. Kan ada 50 ya. A, I, U, E, O, kaki, kuke, ko. Itu diperagakan pakai jari. Sama seperti gambar di bawah ya. Jadi A, I, U, E, O. Ya, goju ong yubi de yubi no katachi de hyogen shimasu. Kayak di gambar di bawah gitu ya. Shua no hokan teki na imi de shiyou suru koto ga oi. Ya, yubimoji ini sering digunakan sebagai pelengkap bahasa isyarat. Kenapa dikatakan sebagai pelengkap? Karena kalau bahasa isyarat itu kan bentuknya udah kotoba ya. Kayak misalnya bahasa isyaratnya Ohayo gozaimasu gitu ya. Atau bahasa isyaratnya arigato gitu kan ya. Bahasa isyarat kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada kata-kata yang belum ada gitu bahasa isyaratnya atau melengkapi bahasa isyaratnya gitu, itu ditambahkan dengan yubimoji ini. Tuh ya. Jadi kalau shua atau bahasa isyarat kan bentuknya udah kotoba gitu ya. Nah, kemudian ada shua. Nah, ya, shua atau bahasa isyarat. Ya, toku ni gengo tokumae no shicho no baai katsuyo sarete iru. Nah, shua ini terutama digunakan pada orang yang kehilangan pendengaran sebelum memperoleh kemampuan bahasa. Ya, dengan kata lain, si Rosha tadi, betul ya, ya, si Cho apa yang Gengo Kokutokumae berarti Rosha, paham ya? Jadi shua ini digunakan untuk orang yang tuli bawaan lahir. Jadi kalau misalnya dari kecil udah terdeteksi tunarungu gitu, biasanya langsung disekolahkan bahasa isyarat. Kalau anak normal lain kan latihan bicara gitu ya. Kalau anak-anak dengan tuli bawaan lahir biasanya langsung diajarin bahasa isyarat. Kayak gitu ya. Kemudian, Chuto si chosha wa aratamete shua o minitsukeru koto ga konan na koto ga oi. Nah, tapi tadi udah dijelaskan buat yang chuto ya, yang awalnya normal, bisa dengar, bisa bicara gitu ya. Aratamete ya, shua o minitsukeru koto ga konan. Bagi orang yang kehilangan pendengarannya setelah dewasa, ya, Tochude mempelajari bahasa isyarat dari awal itu sulit sekali gitu. Makanya biasanya pakai Hitsudang.
Oke, selanjutnya adalah shokushuwa ya. Shokushuwa. Ini adalah kombinasi antara bahasa isyarat dan sentuhan, gitu ya. Hanashite ga shuwa o arawasi, ya. Morosha ga sono te ni furete tsutaeru houho. Gimana gimana gitu ya. Apalagi ini gitu ya. Jadi, ya, kalau yang shokushuwa ini adalah metode di mana si pembicara melakukan bahasa isyarat, ya, atau kaigoshanya melakukan bahasa isyarat gitu ya. Misalnya, saya nggak bisa ya bahasa isyarat. Ohayo gitu ya, memperagakan. Nah, orang yang nggak bisa, jadi gini teman-teman, ada kondisi di mana dia tunarungu juga tunanetra. Nggak bisa dengar juga nggak bisa lihat. Gini, kalau yang nggak bisa dengar, kan tadi pakai shua. Sedangkan untuk memahami bahasa isyarat harus dilihat kan? Harus dilihat dong bahasa isyaratnya supaya ngerti. Nah ini, misalnya, orang yang ngerosak tadi udah tuli bawaan lahir. Kemudian tua nih. Kemudian pas tua punya katarak atau punya gangguan mata atau glaukoma gitu ya. Roku Roku Naisho gitu nggak bisa lihat. Maka biasanya em, apa namanya komunikasinya pakai shokushuwa gini. Jadi kayak gosanya pakai shua, dianya tangannya meraba-raba gerakan shuanya itu gitu. Jadi ini biasanya digunakan untuk morosha, makanya istilahnya morosha. Roshanya tadi kan tuli ya. Mo-nya ini adalah nggak bisa lihat buta ini ya. Jadi morosha itu adalah tunanetra plus tunarungu gitu ya. Jadi misalnya tadi kan orang rosha tadi yang apa tadi bawaan lahir pas tua jadi nggak bisa dengar nggak bisa lihat juga gitu. Jadi makanya dia ngebaca bahasa isyaratnya dengan memahami bahasa isyaratnya dengan sentuhan menyentuh tangan si kaigoshanya kayak gitu. Oke, selanjutnya tentang hochoki. Nah, ini juga hochoki ini sering keluar sekali dan sering menjebak ya tentang hochoki ini. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Oke, chokaku shogai no aru hito no hochoki wa semonka ni yoru chosei ga hitsuyo. Jadi, hochoki atau alat bantu dengar untuk penyandang gangguan pendengaran ini perlu disesuaikan oleh tenaga ahli. Jadi, yang bikin hochoki ini harus sengmongka, harus spesialisnya, gitu ya. Jadi, nggak bisa pinjem-pinjem, pinjem dulu dong hochokinya, aku mau denger gitu. Nggak bisa ya. Karena setiap orang kondisinya beda-beda, harus dicosei. Seperti ini. Nah, ini yang paling penting yang kedua ini. Oke. Hochoki wa den onsei nancho de yuko de aru koto ga oi. Nah, alat bantu dengar ini atau hochoki ini efektifnya atau bermanfaatnya untuk orang dengan gangguan pendengaran konduktif ya. Den onsei nancho. Tadi kan di atas ada tiga jenis ya, ada rosha, ada chuto, sama nanchosha. Betul nggak? Nanchosha itu dia masih kikoeru nukui ga chokuryoku ga aru. Nah, sebenarnya nanchosha ini dibagi lagi jadi dua. Ada dengonsei nancho
sama Kang Ong Sei Nancho. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan, tapi teman-teman harus membuka halaman depan. Ya, saya pengen teman-teman betul-betul paham, jadi akan saya jelaskan agak sedikit ribet sedikit, tapi teman-teman harus paham bagian ini. Karena sering menjebak. Bentar ya. Teman-teman yang buku 2026 bisa lihat halaman 149. Ada gambar telinga di situ. Kita bedah sedikit ya, anatomi telinga. Ini saya pakai buku 2025. Kalau buku 2025 itu di halaman 193. Oke, sebentar aja ya. Jadi teman-teman, bagian telinga itu secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Ada Deng Ongke sama Kang Ongke. Ya, ada organ yang fungsinya otostairo, penghantar gelombang. Ya, penghantar gelombang. Maka disebut dengan Dengong, penghantar suara. Suara itu kita dengarkan dalam bentuk gelombang ya. Gelombang suara dari luar ditangkap oleh bagian telinga gaiji dan cuji. Telinga bagian luar dan telinga bagian tengah itu adalah organ dengongke, ya, organ pendengaran dengongke, penghantar gelombang suara. Nah, selanjutnya ada Kang Ongke. Kang Ongke ini adalah udah masuk ke bagian sensori. Jadi, oto kiki wakeru. Jadi gini, proses mendengar manusia itu ada gelombang suara dari luar, ditangkap oleh gaiji, telinga bagian luar, yaitu adalah apa ini? Apa ini namanya? Daun telinga. Daun telinga. Daun telinga. Ya, gaiji kita, ya, daun telinga, ya, daun telinga, terus dihantarkan sampai telinga tengah, masuk ke naiji, masuk ke naiji, itu nanti di telinga dalam, suara itu, gelombang suara itu akan dihantarkan ke otak buat diterjemahkan. Nyambung tuh ke otak, diterjemahkan. Ini suara apa sih? Gitu. Nah, makanya kalau di bagian Naiji itu udah Kang Ongke, ya. Kang Ongke, udah sistem saraf, ya. Apa namanya? Oto Kikiwakeru. Jadi sistem sensori yang menerjemahkan suara tersebut. Seperti itu. Nah, tadi buat Hochoki, dia lebih yukonya buat apa? Buat Deng Ongse Nancho. Artinya, Hochoki itu bisa bermanfaat atau efektif ketika gangguannya pada telinga luar dan telinga tengah. Oke? Masalah selanjutnya, ada yang namanya Rojingsei Nancho. Nah, teman-teman yang 2026 itu ada di halaman 179. Jadi, kalau di 2025 itu bukunya enak. Ada
anatominya langsung ke penyakitnya. Kalau di 2026 agak terpisah. Jadi teman-teman harus agak effort. Silakan dibuka di halaman 179. Di situ ada penyakitnya. Betul? Udah ya, ketemu ya? Ada Rojingsei Nancho. Nah, Rojingsei Nancho ini adalah nanco yang paling sering keluar di soal. Apa itu? Yaitu gangguan pendengaran karena usia. Karena memang usia lanjut. Kayak gitu. Nah, apa sih ciri khasnya Rojingsei Nancho ini? Ya, atau gangguan pendengaran pada lansia itu? Bahwa yang pertama, ya, koong ikikara hajimari. Jadi suara yang terdengar, yang mulai tidak terdengarnya itu dari nada tinggi. Jadi kalau lansia gitu ya, miminya Toi, semakin kita ngomong keras, dia semakin nggak dengar. Makanya kita harus ngomong pelan-pelan. Kadang-kadang kita suka kebawa emosi gitu ya. Nani? Hah? Hah? Gitu ya. Nah, gitu. Salah. Kenapa salah? Karena kalau Rojing Seinanco atau gangguan pendengaran pada lansia justru kalau koong atau suara tinggi nggak bisa dengar dia. Dia terdistorsi pertama kalinya justru nada tinggi. Nah, yang menariknya bahwa Rojing Seinanco ini koong Seinanco ni bunrui sareru. Bahwa Rojing Seinanco diklasifikasikan sebagai koong Seinanco. Oke? Berarti rusaknya ada di bagian persarafan, sensorinya. Artinya apa? Teman-teman kalau nemu soal Rojing Seinanco, kemudian pilihan jawabannya pakai hochoki, udah zetai salah. Paham? Kenapa nggak cocok pakai hochoki? Karena dia termasuk pada koongse. Tadi kita bilang bahwa hochoki itu yuko de arunya untuk dengongse nanco. Makanya kenapa teman-teman suka temukan bahwa riosanya teman-teman udah pakai hochoki pun masih tetap tidak terdengar. Karena ya kalau udah nancoknya karena rojingse, biasanya dia udah diklasifikasikan pada koonsei nanco bahwa di bagian naijinya, di telinga dalamnya yang rusak, udah bagian sensori pendengarannya yang udah rusak gitu. Kalau udah kayak gitu, nggak bisa lagi pakai hochoki tuh nggak akan ngaruh lagi gitu karena fungsinya Hochoki itu menggantikan fungsi dari gaji dan cuji, telinga luar dan telinga tengah, menghantarkan gelombang suara. Hanya itu fungsinya. Kayak gitu ya. Jadi saya pengen teman-teman paham tentang apa sih Deng Ong Sei Nancho itu sampai ke sini-sini ya. Karena kalau Sono Mama di apa ya? Kita balik lagi ke sini ya. Kalau Sodomama gitu ya, cuman dibaca Hochoki wa Dengong sei nancho de yuko de aru koto ga oi. Dengong sei nancho te nani? Gitu ya. Semoga sudah bisa terjawab ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, hei, kita lanjutkan poin ketiganya ya. Heikin choryoku reberu ga goju desibel ijo no baai hochoki o shio shita hou ga yoi to iwarete iru. Ya. Jika tingkat pendengaran rata-ratanya lebih dari 50 desibel, dianjurkan untuk menggunakan alat bantu dengar.
Jadi eh, kalau orang normal itu biasanya bisa mendengar 0 sampai 25 desibel ya. Jadi kan bahkan kalau orang normal ya orang bisik-bisik pun bisa terdengar. Jadi orang normal itu ya dianggap normal ketika bisa mendengar 0,2 0 sampai 25 desibel. Teman-teman kalau Kenko Sindang ada pemeriksaan Cokuryoku ya kemampuan mendengar. Nah, kalau orang bisa mendengarnya 50 desibel berarti kan harus suara keras. Desibel itu kan kekuatan suara ya. Jadi ketika rata-rata kemampuan mendengarnya di 50 desibel, berarti suara yang keras, maka sudah dianjurkan pakai Hochoki. Jadi gitu ya. Kemudian Hikoteki kikoeru gawa no mimi ni iahong wo sochaku suru. Jadi biasanya Hochoki itu kan dalam bentuk iahong, gitu ya. Iahongnya digunakan pada telinga atau dipasang pada telinga yang relatif masih lebih bisa mendengar, kayak gitu. Karena ada kejadian eh, telinganya tuh nggak bisa dengarnya kanan dan kiri. Kalau salah satu aja berarti dipakaikannya di telinga yang normalnya gitu ya. Nah, kalau yang dua-duanya nanco gitu ya, berarti di yang lebih mendengar gitu ya. Yang relatif masih lebih bisa mendengar. Nah, untuk bentuknya itu ada Hakogata dan Mimikake-gata. Apa bedanya? Bedanya ini jadul yang Hakogata itu. Jadi dulu itu Hochoki itu bentuknya kayak gini. Jadi kayak ada kotak di sini. Nah, itu dianggap fubeng dan ngeganggu estetika ya, gitu. Jadi sekarang disesuaikan jadi kayak bentuk iyahong kayak gini. Sekarang banyaknya pakainya yang kayak gitu. Kayak gitu. Itu dia pembelajaran kita pada malam hari ini. Maaf ya kalau naga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.